Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Nurtiwiningsi, Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas FEBI di Universitas UIN Araniri. Di sini saya akan menjelaskan perihal manajemen keuangan internasional untuk memenuhi tugas kuliah saya, manajemen keuangan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tidak jauh-jauh dari topik manajemen keuangan internasional, tidak membahas yang jauh-jauh seperti topik akuntansi keuangan, saham, atau yang lainnya. Pengertian manajemen keuangan internasional. Kalau dari definisinya, manajemen keuangan internasional adalah suatu bentuk manajemen yang menangani keuangan secara internasional sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Manajemen keuangan internasional adalah sebuah bentuk dari tindakan manajemen yang dimana akan mengatasi keuangan yang akan diputar secara internasional, sehingga perputaran uang tersebut akan memberikan bantuan terhadap kelancaran daripada transaksi internasional yang dimiliki, sebagaimana contohnya adanya tindakan untuk melakukan impor, ekspor, valuta asing, dan berbagai macam jenis lainnya. Pengertian lain manajemen keuangan internasional ialah mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap keuangan perusahaan multinasional atau yang lazim disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global. Manajemen keuangan internasional penting bagi ekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC ke negara-negara sedang berkembang atau biasa disebut NSB, lalu ekspansi ideologi globalisasi dan perdagangan internasional dalam lingkup ekspor impor. Arti penting manajemen keuangan internasional. Pengetahuan manajemen keuangan internasional membantu dalam dua hal penting. Yang pertama, manajemen keuangan internasional membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Yang kedua, manajemen keuangan internasional membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Kejadian-kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Pengaruh atau peranan manajemen keuangan internasional dalam aspek makroekonomi. Dalam aspek supply dan demand dapat dilihat dari perhitungan pendapatan nasional atau national income, yaitu menghitung GDP dengan prinsip teritorial ialah menghitung seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam wilayah atau negara, baik dimiliki nasional atau asing. Lalu ada menghitung GNP dengan prinsip nationality kebangsaan, ialah menghitung seluruh barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh faktor produksi milik nasional, baik berada di dalam atau di luar teritorial suatu negara. Persamaan dan perbedaan manajemen keuangan dengan manajemen keuangan internasional. Persamaan manajemen keuangan dengan manajemen keuangan internasional ialah sama-sama membahas keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijaksanaan dividen serta bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan harga saham perusahaan. Perbedaan manajemen keuangan dengan manajemen internasional ialah manajemen keuangan untuk perusahaan domestik walaupun punya banyak anak perusahaan, tetapi masih dalam satu negara atau satu mata uang, sehingga tidak menjadi masalah risiko perubahan nilai tukar atau foreign exchange rate. Perpajakan dan akuntansi, khususnya pembuatan
Laporan keuangan rekonsiliasi. Sebaliknya, manajemen internasional tentu rentan terjadinya masalah risiko atau kasus yang disebutkan tadi. Tujuan manajemen keuangan internasional. Tujuan manajemen keuangan internasional diantaranya ada: 1. Membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. 2. Membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. 3. Mengetahui siklus ekonomi dunia. 4. Mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. 5. Mengetahui moral bangsa atau patriot, kapitalis, birokrat, kapitalis komprador. 6. Memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Dan 7. Mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan NSB ke negara maju. Aktivitas manajemen keuangan internasional. Aktivitas manajemen keuangan internasional meliputi 3 hal. Yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. 2. Aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, barang bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. 3. Aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir, serta perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara sedang berkembang. Berikut ada beberapa hal yang terkait dengan manajemen keuangan internasional. Di antaranya, yang pertama ada International Trade Finance. International Trade Finance atau pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Kedua, Financial Global Operation. Financial Global Operation atau pendanaan investasi dapat diperoleh dari pendanaan antar perusahaan, pendanaan dengan ekuitas atau penerbit saham suatu perusahaan, pendanaan dengan hutang, dan pendanaan dengan mata uang lokal. Ketiga, ada Managing Forex Exchange Risk and Exposure. Forex exchange risk merupakan risiko yang dapat terjadi karena perubahan relatif nilai kurs suatu negara sehingga dapat menurunkan nilai investasi yang ditanam dalam nilai mata uang asing. Sedangkan forex exchange exposure merupakan pengaruh keuangan perusahaan mengenai arus kas dan keuangannya terhadap kurs mata uang asing. Semakin banyak perusahaan menggunakan mata uang asing, maka semakin besar tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan kurs mata uang asing. Dan keempat, working capital management. Working capital management atau manajemen modal kerja adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuannya, manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar dan menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan stabil. Konsep dalam modal kerja. Dari artikel yang saya baca, konsep dalam modal kerja ada 3. Konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, piutang, dan persediaan. Konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi.
Sebagian aktiva lancar yang dipergunakan adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian yang digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Modal yang digunakan untuk menghasilkan current income atau konsep yang berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan pada masa yang datang. Kesimpulannya, sudah kita jelaskan tadi, kita ulang kembali sedikit. Definisi manajemen keuangan internasional adalah kegiatan yang menangani keuangan secara internasional sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional tersebut. Manajemen keuangan internasional adalah tindakan manajemen yang mengatasi keuangan secara internasional dan memberikan bantuan terhadap kelancaran transaksi internasional. Keuangan internasional penting bagi ekspansi perusahaan multinasional atau MNC ke negara-negara sedang berkembang, lalu ekspansi ideologi globalisasi dan perdagangan internasional. Aktivitas meliputi manajemen keuangan internasional yaitu ada 3, seperti yang dipaparkan tadi, ada aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Aliran real, yaitu arus masuk barang dan dagangan. Dan aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu, pengetahuan, teknologi, dan pola pikir serta perilaku. Beberapa hal yang terkait dengan manajemen keuangan internasional sebagai berikut. International Trade Finance atau pembiayaan perdagangan internasional. Financial Global Operation atau pendanaan investasi. Pertukaran nilai mata uang dan naik turunnya kurs asing. Manajemen modal kerja atau working capital management. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi manajemen keuangan internasional. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.